Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tutorial cara membuat materi pembelajaran di KineMaster. Sebelumnya saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi yang sering saya gunakan untuk mendownload gambar, yaitu di Pinterest, aplikasi Pinterest. Contohnya seperti ini. Ketik di pencarian, kemudian akan muncul gambar yang ingin kita cari. Ini memudahkan untuk mendownload gambar, jadi tidak perlu masuk lagi di browser. Setelah itu kita langsung unduh dan langsung tersimpan di galeri. Sebelum masuk di aplikasi KineMaster, kita akan belajar bagaimana cara menghapus background gambar yang sudah kita download menjadi gambar PNG. Kita masuk di Google, ketik di pencarian remove BG. Kemudian klik upload image. Lalu pilih gambar yang akan kita mau hapus backgroundnya. Tunggu beberapa menit. Ada dua pilihan, yaitu tombol download dan download high resolution. Kita pilih download, karena download high resolution itu berbayar. Kita klik download. Dan langsung juga tersimpan di galeri. Nah, setelah itu baru kita masuk di aplikasi KineMaster untuk mengedit video. Jadi KineMaster yang saya gunakan adalah KineMaster yang tidak berlogo. Jadi kalau mau mendownload yang tidak berlogo itu bisa download di Google Chrome. Sekarang kita masuk di menu. Ada 3 pilihan, yaitu 16:9, 9:16, 1:1. Yang sering saya gunakan adalah 16:9. Di sini karena backgroundnya hitam, jadi kita pilih latar dulu untuk menyesuaikan gambar yang akan kita masukkan. Kalau gambar yang kita masukkan biasanya itu tidak sesuai dengan background dari KineMaster. Jadi biasanya gambar itu terpotong. Jadi kita pilih latar. Latar ini bisa kita pilih sesuai keinginan. Kita perpanjang latarnya sesuai durasi video yang akan kita buat. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah garis titik-titik hitam yang menandakan durasi di mana kita mau upload gambar atau video. Kita sesuaikan warna sesuai dengan keinginan masing-masing. Kalau sudah pas, kita klik di bagian pojok atas. Setelah itu kita klik lapisan untuk memilih gambar
atau foto yang akan kita masukkan. Yang pertama, saya mau masukkan logo. Logo ini hanya pilihan, kalau teman-teman tidak mau masukkan logo juga bisa. Jadi kita taruh di pojok atas. Selanjutnya kita pilih animasi masuk. Selanjutnya kita atur durasi dari logo yang sudah kita masukkan. Selanjutnya kita masukkan lagi gambar kedua. Saya mau masukkan logo. Jadi ini hanya pilihan ya, bisa dimasukkan, bisa juga tidak. Sesuai dengan kebutuhan video masing-masing. Selanjutnya kita pilih animasi masuk. Jadi angka 0,5, angka 1, dan 1,5 itu untuk mengetahui lambat atau cepatnya animasi yang kita gunakan. Kita masuk di gambar ketiga. Jadi teman-teman silahkan berkreasi, banyak gambar yang ada di Google. Sama seperti gambar sebelumnya, setelah kita memasukkan gambar, kita pilih animasi. Selanjutnya kita atur gambarnya. Dan kita ketik teks di pilihan, kita ketik teks yang ingin kita masukkan. Terus ada pilihan warna di samping kanan. Terus di huruf AA itu adalah pilihan jenis huruf. Selanjutnya kita kasih animasi lagi. Kita atur durasinya juga. Lalu klik bagian pojok atas. Kita tambah teksnya untuk bagian di bawah. Nah, langkah selanjutnya kita atur bagian
akhir dari gambar ataupun teks yang sudah kita buat, supaya sama-sama selesai ketika diputar durasi videonya. Di bagian akhir kita masukkan animasi keluar. Di sini ada beberapa pilihan, tergantung keinginan masing-masing. Kita putar ulang. Karena animasinya bersamaan, jadi kita atur dulu. Kita bedakan bagian akhir supaya tidak bersamaan keluar. Nah, selanjutnya kita masuk di slide kedua. Kita masukkan media lagi. Masukkan gambar yang ingin kita pilih. Jadi ini gambarnya sudah saya sediakan sebelum membuat video. Kita tambahkan gambar yang sudah hilang backgroundnya. Kita pilih animasi lagi. Jadi setiap gambar yang kita masukkan itu kita berikan animasi supaya videonya tidak monoton. Selanjutnya kita ketik teks sesuai dengan pokok bahasan yang kita ajarkan. Jadi intinya kita masukkan animasi setiap ada gambar ataupun teks yang kita masukkan. Jika teksnya terlalu panjang, kita atur lagi di keyboard. Jadi teknik dasar untuk mengedit video di KineMaster cuma
yang tadi. Setelah masukkan gambar, kita masukkan animasi. Setelah itu masukkan teks ataupun gambar. Setelah itu kita atur durasinya. Lalu kita masukkan animasi keluar atau animasi keseluruhan. Terus kita bisa atur teks di menu. Untuk durasi gambar, kita bisa sesuaikan sesuai dengan yang kita mau edit. Teman-teman bisa ikuti langkah-langkahnya, ataupun bisa berkreasi sendiri. Jadi menu yang ada di KineMaster sudah sangat mendukung untuk pengeditan video kita. Sekarang kita masuk di slide ketiga. Saya masukkan teks tanpa gambar.
Tersedia juga pilihan latar untuk teks, bisa kita aktifkan dan memilih warna latar yang mau kita pakai. Kalau sudah pas, kita masuk lagi di slide selanjutnya. Jangan lupa untuk durasi videonya kita atur dulu di bagian terakhir slide untuk masuk di slide selanjutnya. Jadi video ini hanya contoh ya, teman-teman silahkan berkreasi sendiri, mau memasukkan teks saja atau gambar ataupun animasi. Jangan lupa setiap selesai slide kita putar kembali untuk memastikan video yang kita buat itu sudah bagus.
tersedia juga pilihan kanvas. Kita bisa masukkan untuk ukuran juga ada besar ataupun kecil. Selanjutnya saya mau memasukkan papan tulis untuk dipakai mengetik teks. Teman-teman bisa cari di Pinterest atau di Google. Kita atur panjang gambarnya, durasi papan tulisnya, sesuai berapa lama teks yang mau kita ketik. Setelah itu kita atur lagi animasi masuk. Saya memasukkan gambar guru, animasi guru. Kita klik lagi animasi masuk. Kita atur sesuai panjang durasi papan tulisnya. Kita atur durasi lagi untuk mengetik. Teks yang sudah kita buat itu harus sesuai dengan durasi papan tulis biar tidak hilang teksnya. Jadi kita perpanjang sampai durasi papan tulis. Setelah teksnya masuk, kita tambahkan lagi teks selanjutnya. Karena teksnya kurang rapi, jadi kita klik rata kiri di pilihan teks. Kalau misalkan ada angka atau huruf, misalkan bagian nomor 1 atau A, maka teksnya tidak beraturan. Jadi kita berikan spasi sebanyak 4 kali di baris kedua.
4 kali ya. Kita atur lagi sesuai panjang papan tulis. Jangan lupa untuk kasih animasi. Setelah slide selesai, jangan lupa untuk memberikan juga animasi keluar. Jangan lupa untuk atur dulu durasi agar tidak bersamaan keluar. Setelah itu kita panjangkan lagi latar yang ada di baris atas. Kita masukkan media lagi. Saya mau masukkan gambar animasi berjalan. Gambar ini bisa kita gerakkan dengan mengklik tombol kunci yang ada di sebelah kiri. Setelah itu kita geser durasinya, terus kita tarik gambarnya ke depan. Kita geser lagi durasinya, terus sampai maju ke depan gambarnya. Kita putar ulang. Kita bisa atur berapa lama gambarnya berjalan. Saya masukkan teks. Untuk gambar yang berjalan tadi itu bisa kita sesuaikan sesuai materi yang kita ajarkan. Misalkan untuk kita bisa masukkan gambar hewan, gambar kupu-kupu, buku, ataupun dan lain sebagainya. Untuk menambahkan bayangan pada teks juga tersedia di KineMaster. Kita putar kembali. Setelah itu kita masuk lagi di slide selanjutnya. Jadi sekali lagi intinya ketika kita masukkan gambar ataupun teks, kita masukkan animasi, baik animasi masuk, animasi keluar, ataupun animasi keseluruhan.
Tergantung keinginan masing-masing ya. Jadi sebenarnya latar ini yang berwarna pink untuk mempercantik video agar full layar. Tapi jika ada gambar dari teman-teman yang sesuai dengan ukuran size ataupun size dari KineMaster, bisa langsung digunakan. Jadi tidak perlu lagi pakai latar. Jadi latar yang berwarna pink itu harus panjang sesuai dengan panjang video. Tidak boleh gambar ataupun teks lebih panjang. Jadi harus sama-sama seimbang. Kita putar ulang. Untuk merekam gambar harus kita sesuaikan dengan jarum start. Jadi kita kembali ke awal, terus klik suara. Setelah itu kita klik mulai. Lalu masukkan suara ataupun penjelasan yang mau kita masukkan di video. Jadi selama perekaman tidak usah takut salah ataupun salah ucap, karena kita bisa mengedit rekaman suara dengan cara klik pangkas untuk memangkas rekaman yang salah ucap ataupun yang tidak kita butuhkan. Atur audio sampai volume 200 untuk memperjelas suara kita. Kalau sudah bagus, kita bisa melanjutkan rekaman kembali. Perhatikan jarumnya ya, jangan sampai suaranya double. Setelah itu kita simpan di galeri, klik ekspor. Tunggu sampai selesai. Yang mau saya jelaskan lagi yaitu cara menggabungkan video jadi dengan video mentahan yang baru kita buat di KineMaster. Jadi masuk di media, lalu pilih video yang sudah jadi.
Ini tergantung dari video teman-teman yang mau dimasukkan, apakah di bagian awal mentahan ataupun di akhir dari video yang kita edit di KineMaster tadi. Untuk penambahan efek transisi juga ada, bisa kita klik di efek transisi dengan cara klik di bagian segi 4 antara video 1 dengan video 2. Ada banyak pilihan transisi, teman-teman bisa pilih sesuai keinginan. Sekian dulu tutorial kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.